Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Gandoria. Berjumpa kembali kita di hari ini pada podcast Dinas Kominfo Kota Pariaman. Nah, seperti biasa kita kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin saja bisa menjadi motivasi bagi kita semua ataupun bisa menambah informasi atau wawasan para sahabat Gandoria dimanapun berada. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita sengaja mengundang. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi para pemuda-pemuda yang selama ini masih bingung mau apa, tamat kuliah atau gimana. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak Eko Kurniawan. Selamat siang Uni Dewi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dan tetap semangat berinovasi ya. Ya, harus semangat terus. Harus semangat terus. Ya. Nah, Bapak Eko ini mungkin sebagian kita sudah banyak mengetahui seperti apa Bapak Eko terhadap Kota Pariaman. Nah, kalau yang belum banyak mengetahui, nah pria kelahiran Pesisir Selatan ya 7 Maret 1991 ini mungkin sedikit memperkenalkan apa yang telah dilakukan terhadap Kota Pariaman sampai saat ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak kepada sahabat Gandoria di rumah. Oke, baik ya. Jadi teman-teman semua ya, sahabat semua, saya Eko Kurniawan. Asalnya sebetulnya dari Pesisir Selatan ya, asli sana. Terus saya beristri orang Pariaman ya, jadi Sumando di Pariaman. Nah, sebelum saya beraktivitas mungkin di Kota Pariaman ya 2014 sampai 2018 saya di Jakarta ya kerja. Nah, lalu 2018 akhir saya bersama istri memutuskan untuk kembali lagi ke Kota Pariaman. Nah, alhamdulillah kita berkegiatan di sini, dan salah satu kegiatan yang memang ini menjadi bagian yang saya sukai ya sejak waktu mahasiswa ya, adalah kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, awal kesini mungkin sudah banyak juga ya saya berkegiatan mulai dari Desa Balai Naras tempat saya tinggal sekarang, lalu juga ke Kelurahan Jawi-Jawi 2 waktu itu dengan Abang Dede Hendri, dan terakhir ini adalah di Kampung Apar. Nah, Kampung Apar ini menarik sekali. Kenapa bisa saya sampai ke sana? Nah, ini diawali mungkin karena perkenalan saya juga dengan adik kelas saya jatuhnya di UNAN ya, meskipun beda jurusan. Waktu itu Pertamina menawarkan dana CSR kepada Kampung Apar, lalu karena programnya ini berkaitan dengan lingkungan hidup, nah jadi saya diminta untuk membantu atau mendampingi bagaimana nanti program ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kegiatan tersebut, sehingga sampai sekarang alhamdulillah kegiatan itu berjalan di Kampung Apar ya sejak 2020 ya sampai 2021 sekarang. Nah, mungkin sahabat Gandoria pada penasaran nih seperti apa wajahnya Bapak Eko. Kita minta buka maskernya sebentar Bapak Eko. Oke, siap. Ganteng atau enggaknya, tapi sayang ya sahabatnya udah punya istri. Ternyata masih ganteng gitu ya. Nah, di samping Bapak Eko itu bukan orang Pariaman, ganteng, dan ternyata cinta Pariaman dan membuat Desa Kampung Apar bisa dikatakan maju untuk pemberdayaan masyarakatnya gitu ya, dan lebih dikenal dengan Kampung Apar Innovation Center ya. Yeah. Nah, apa saja itu produk yang telah dihasilkan selama ini? Nah, jadi sebelum mungkin saya cerita produknya, nah awal saya kenapa kepikir bikin Kampung Apar Innovation Center ya tentunya bersama ibu-ibu dan pemuda yang ada di Kampung Apar. Itu diawali memang dengan kegiatan bank sampah. Nah, waktu itu bank sampah memang dibantu oleh CSR Pertamina. Kita bikin program yang ada 4 program unggulan. Nah, hingga saat sekarang ini kegiatan 4 program itu masih berjalan. Nah, karena memang kita selama perjalanan ternyata kita menemukan persoalan di keuangan waktu itu, lalu saya kepikir juga kira-kira produk apa yang bisa membantu untuk agar kegiatan di bank sampah ini juga bisa berjalan. Nah, akhirnya saya cari tahu kepada Direktur Kampung Apar Innovation Center yang sekarang ya, Kak Cimi. Ternyata ibu-ibu yang ada di Kampung Apar ternyata pernah dibekali untuk bikin ini produk olahan jahe. Nah, waktu itu adalah program
program pengabdian masyarakat dari Fakultas Farmasi UNAN. Tapi itu udah lama banget ya, 2007 atau sampai 2010 kalau nggak salah. Nah, sehingga saya minta lagi waktu itu ke ibu-ibu PKK, gimana, masih ingat nggak resepnya? Terus dijawab sama ibu-ibu kan, nah masih. Akhirnya saya tantang, oke, kita bikin lagi produk tersebut, lalu kita branding dengan dengan kemasan yang baru gitu loh. Nah, akhirnya muncullah branding Jahelo. Nah, Jahelo ini kita jual waktu itu kita masih memakai nama bank sampah. Jadi ini agak aneh bagi masyarakat. Waktu itu kita jualan Jahelo, terus dapatnya belinya di mana? Belinya di bank sampah. Nah, karena ada masukan dari masyarakat, nah kalau bisa jangan jual makanan tapi pakai nama bank sampah, kayaknya tuh kurang matching lah dengan apa yang kita jual. Nah, akhirnya saya kepikir, oke, kita bikin payung organisasi yang lebih besar lagi, makanya muncullah Kampung Apar Inovasi Center. Nah, hari ini cukup banyak produk Kampung Apar Inovasi Center ini, ada produk krianya ya, kerajinan, bentuknya sulaman, juga kerjasama juga dengan batik. Terus kita juga punya usaha minuman herbal ini ya, Jahelo, terus ada yang temulawak, terus juga ada madu galuh-galuhnya juga. Lalu kita punya makanan ringan khas Pariaman. Nah, kita kasih brand namanya adalah Kapasnek, Kampung Apar Snack. Ini ada produk ladu, produk keripik pisang. Nah, bahkan kita sudah kolaborasi juga dengan UMKM yang ada di 50 kota. Ya, kita jualan UMKM jualan produk mereka di kedainya kita. Terus juga kita punya produk yang mungkin ini agak fenomenal ya di Kota Pariaman. Kita punya teh telur Jahelo ya, teh telur Jahelo yang berwarna hijau gitu loh. Nah, ya ada campuran jahe juga matcha di dalamnya. Jadi itu mungkin sekilas mengenai produk dari Kampung Apar Inovasi Center ya. Nah, sebenarnya kita pengen mencicipi gimana sih rasanya teh telur Jahelo, namun nggak ada di sini ya. Nah, mungkin Pak Eko sendiri bisa menceritakan kita apa saja nih khasiat dari Jahelo ini. Oh iya, jadi ketika kita diskusi dengan dosen yang memang waktu itu memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di Kampung Apar, pertama memang manfaatnya adalah untuk imun tubuh, ya, karena memang dari dulu jahe ini memang dikenal sebagai minuman herbal lokal yang mampu meningkatkan imun tubuh manusia gitu ya. Nah, yang paling utama sih itu sebetulnya ya, karena memang kita launching produk Jahelo memang pada saat pandemi itu lagi pada COVID itu angka positifnya itu sedang tinggi-tingginya ya. Perkiraan itu di bulan April Mei 2021. Nah, pas puncak-puncak Covid itu kita launching si jahenya. Nah, tujuannya memang ini bukan obat ya. Jadi kita tidak punya lisensi atau tidak punya izin yang menyatakan kalau produk kita ini adalah obat ya. Nah, produk kita ini adalah minuman herbal. Jadi kalaupun nanti ada yang sehat atau yang sembuh dari COVID karena minum produk ini, nah mungkin itu manfaat lain lah gitu ya. Tapi kita tidak pernah sebut ini sebagai obat gitu loh. Nah, ini keunggulan utama ya dari produk Jahelo ini. Gitu. Ya. Oke, kita masih berbincang dengan Bapak Eko Kurniawan. Masih banyak ya kita ingin gali informasi ataupun ilmu, sedikit ilmunya. Namun setelah yang berikut ini. Baik sahabat Gandoria, kita masih berbincang pada podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman bersama narasumber kita yang ganteng. Ya, ada Bapak Eko Kurniawan. Sayangnya udah punya istri, tapi tetap ya kita tetap doakan semoga bisa terus sukses dalam berkarir, sukses juga dalam berumah tangga. Amin. Nah, tadi sudah dibahas tentang Jahelo. Pengen coba ya, tapi nanti ya kita dapur kita rada jauh sahabat Gandoria. Jadi kalaupun kita coba nanti memakan waktu yang lama. Tapi setelah yang dipaparkan oleh Bapak Eko tadi kita jadi ngiler, tenang aja, rasanya luar biasa. Saya juga sudah pernah mencoba. Nah, itu untuk sampai saat ini apa saja yang telah Bapak Eko terima itu, bagaimana pemerintah kota menyambut hal ini gitu? Ya, kita alhamdulillah ya kita senang sekali ya karena
produk kita ini sudah mulai dikenal ya, memang berkat dari bantuan seluruh pihak tentunya ya, masyarakat Kampung Apar, pemerintah desa Kampung Apar, juga terutama ibu-ibu PKK ya, karena memang produk ini lahir dari kegiatan PKK sebetulnya, PKK dari desa lalu disambut baik oleh PKK Kota Pariaman. Alhamdulillah juga produk kita ini si Jahelo itu juga sudah diikutkan ya dalam perlombaan Jambore PKK kalau nggak salah itu ya di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita juga dapat juara di kategori kota ya, dan infonya juga saya dengar juara umum ya Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah produk kita pun sudah mulai dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat. Nah terus selain dari pemerintah desa dan pemerintah kota, nah ternyata ya memang kebetulan ini saya pakai jaket ADKI ini ya. Ini adalah Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Kebetulan saya diberikan amanah ya sebagai bagian dari Direktorat Pengembangan dan Inovasi Desa Kreatif. Jadi produk kami ini secara langsung sekarang juga sudah dibina oleh ADKI ya, di mana pembinanya adalah dua ya, Wamendes dan juga Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah kita merasa sangat beruntung sekali ya, produk kita juga sudah kita berikan kepada Menteri Sandi ya, kepada Pak Wamendes mungkin belum ya karena beliau belum berkunjung ke Kota Pariaman gitu. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa kita bisa kasih produk kita ke Kementerian Desa. Jadi itu ya dukungan dari pemerintah kota, pemerintah desa juga sampai ke level kementerian. Alhamdulillah juga sudah mendukung produk kita. Dan tak kalah penting juga ternyata produk kita dilirik juga oleh CSR-nya Pertamina. Jadi kalau tahun 2020 kita hanya dibantu untuk pembiayaan bank sampah. Nah 2021 alhamdulillah kita dibantu tidak hanya pembiayaan bank sampah, tapi juga bagaimana pengembangan produk Jahelo ini sehingga nanti bisa dipasarkan secara nasional. Oh, luar biasa, keren banget, pemuda yang sangat kreatif. Mudah-mudahan lahir nanti Bapak Iko yang lainnya. Amin, ya. Ya. Jadi nggak hanya Kampung Apar yang maju, tapi desa-desa lain di Kota Pariaman juga seperti itu. Ini memang karena kebetulan di ADKI ini baru satu desa yang MOU ya dengan ADKI, tapi insya Allah di tahun-tahun berikutnya tentunya kita tidak hanya terfokus ke Kampung Apar saja, tapi desa-desa lain yang ada di Kota Pariaman yang punya SDM dan produk kreatif tentunya akan kita upayakan untuk memaksimalkan sehingga pelaku-pelaku ekonomi kreatif di desa ini bisa banyak membantu lah, kalau kita pinjam istilahnya Pak Sandiaga Uno ya, adalah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya lah buat dari desa yang ada di Kota Pariaman. Jadi gitu ya. Iya. Untuk desa lain, Bapak Eko tertarik nggak melirik keistimewaan di desa-desa lain? Ya pastinya ya, karena Pariaman ini saya lihat juga ada desa yang ada masyarakat pengrajin tikar kelapa, ada juga sulaman ya, terkenal di Kota Pariaman sulamannya juga. Yang terakhir ini ya Desa Apar ya, Simpang Apar itu yang sudah berhasil masuk ya 50 besar desa wisata terbaik ya ADWI 2021. Nah insya Allah ke depan karena Pak Menteri minta digali lagi ya potensi ekonomi kreatifnya. Nah mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan bersama-sama tentunya dengan pemerintah Desa Apar dan Pokdarwisnya adalah minuman dari mangrove ya, sirup mangrove. Jadi ini mungkin bisa jadi andalan baru di Desa Apar ya. Nah ya ini kalau saya katakan karena namanya mirip ya dengan Kampung Apar, ini adalah sister village ya, ya kembarannya gitu ya. Oke, jadi gitu. Ya. Nah kalau masyarakat ingin mendapatkan produk-produk seperti ini di mana nih lokasi pasnya atau di tempat pembeliannya? Baik, jadi ini sebetulnya nanti bisa dilihat nanti di Instagramnya Jahelo ya, Jahelo @jahelo_Indonesia, atau nanti bisa ditanya juga ke admin Instagram Kampung Apar Inovasi Center, atau secara langsung bisa datang nanti ke
kedainya Kampung Apar Inovasi Center ini yang berada persis di depan SMA 3 Pariaman, ya, Desa Kampung Apar, Pariaman Selatan. Ya. Jadi untuk kedepannya Pak Eko punya rencana nggak untuk melahirkan produk-produk baru hasil dari Desa Kampung Apar itu sendiri? Iya, karena ini Desa Kampung Apar adalah pilot project kami juga di ADKI ya untuk Kota Pariaman. Tentu kita pengen banyak melahirkan produk kreatif tentunya di sana, termasuk juga nanti atraksi-atraksi juga yang mungkin bisa disajikan dalam bentuk kegiatan ekonomi kreatif. Nah, karena kita memang target kita satu produk itu nanti bisa memberdayakan puluhan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga tentunya yang ada di desa-desa di Kota Pariaman. Nah, terakhir nih Pak Eko, mungkin ada pesannya kepada para pemuda-pemuda kreatif lainnya di Kota Pariaman atau bahkan di luar kota sendiri. Iya, yang pertama tentu tetap semangat terus ya. Jadi tetap semangat terus, lalu kita bangun relasi yang banyak dengan berbagai pihak, karena memang kegiatan ekonomi kreatif itu tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri ya. Kita mesti kolaborasi dengan multi pihak. Bahkan saya juga punya inisiatif nantinya ke depan bagaimana individu-individu pelaku kreatif ini nanti bisa kolaborasi dengan desa-desa wisata yang ada di Kota Pariaman ya. Nah, sehingga nanti dari kolaborasi ini tentunya lahirlah nanti kebermanfaatan lah bagi pelaku ekonomi kreatif itu. Jadi itu. Iya. Oke, sahabat Gandoria, kita sebenarnya masih pengen berbincang-bincang ya, tapi kita nanti bakal undang Pak Eko kembali ketika Pak Eko meluncurkan produk baru. Seperti apa produk barunya gitu ya. Siap, ya. Oke. Kita di podcast siang hari ini di Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman harus berakhir. Sedih juga sih karena tidak semua ilmu yang kita dapatkan, tapi alhamdulillah cukup memuaskan apa yang tadi disampaikan kepada kita semua. Nah, terima kasih Bapak Eko telah hadir bersama kami di sini memberikan motivasi dan ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama ya. Amin, dan tetap terus berkarya, khususnya mensejahterakan masyarakat desa, Kota Pariaman pada umumnya. Siap, ini ya. Siap. Oke, terima kasih sahabat Gandoria, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.